Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Goyul, tentunya di channel kesayangan kita, Gojeng Official. Oke teman-teman, di video kali ini kita bahas dunia perkadalan teman-teman. Dari kemarin-kemarin kita bahas tentang musang, terus perkadalan udah pernah, yang kita rescue biawak, terus perayaman juga udah pernah. Nah ini kita bahas dunia perkadalan teman-teman. Ini adalah iguana teman-teman, reptil pemakan sayur. Nah, reptil pemakan sayuran. Mungkin satu-satunya reptil yang makan sayur. Kalau reptil-reptil lain mungkin bisa dibilang omnivora sama karnivora teman-teman. Jadi makanan tikus, intinya daging-dagingan sama pemakan segala. Kalau untuk iguana sendiri dia memakan full herbivora teman-teman. Nah untuk iguana ini kemarin ada teman kita kebetulan lagi keluar kota lah, ini dititipin ke kita. Kenapa kita berani ngambil penitipan reptil ini? Karena iguana itu kandangnya gampang teman-teman. Jadi untuk iguana 2 ekor ini di sini ada 2 ekor. Ini kita bisa pakai kandang burung lovebird teman-teman. Karena untuk sementara sebenarnya sih nggak safety kalau untuk burung lovebird teman-teman. Karena terlalu kecil untuk iguana segini. Kecuali yang kecil ini kan ada 2 ekor ya. Yang kecil untuk kandang besar segini itu cukup gitu ya teman-teman. Oke, untuk kita mau bahas tentang bahas tentang iguana apa aja yang saya tahu teman-teman, untuk ibaratnya kita belajar bareng teman-teman. Teman-teman, ini untuk asal usul iguana ya teman-teman. Iguana itu aslinya bukan hewan endemik Indonesia teman-teman, beda dari musang, terus kayak biawak gitu di Indonesia banyak, di Asia Tenggara banyak. Untuk iguana sendiri itu hewan asli dari benua Amerika, intinya lebih tepatnya di Amerika Tengah sama Amerika Selatan teman-teman, tapi udah masuk ke invasif ke Amerika Utara juga teman-teman. Kenapa bisa invasif? Karena iguana ini di sana itu gampang banget berkembang biak teman-teman. Terus suhu iklim di sana itu ibaratnya emang benar-benar cocok kan buat iguana, jadi di sana tuh berkembangnya sangat pesat. Untuk yang di sini ada 2 ekor, ada iguana red teman-teman, dua-duanya red karena iguana tuh banyak variasi warnanya, dari iguana red, terus iguana green, ada iguana blue, ada iguana albino. Terus kalau red itu katanya ada yang super red sama red yang biasa teman-teman. Kalau ini kemungkinan red yang biasa karena warnanya cuman oranye agak gelap kayak gini teman-teman. Kalau untuk yang super red warnanya lebih menyala lagi dari ini. Terus ada lagi snow iguana, itu warnanya lebih cantik lagi, terus harganya ya bervariasi juga tergantung dari warnanya. Kalau untuk iguana red sendiri ini harganya mungkin kisaran di bawah 1 juta teman-teman, tapi kalau udah dewasa lebih dari 1 juta itu pasti. Terus iguana terbagi dari 2 jenis teman-teman, yang terkenal itu dari 2 jenis, terutama untuk iguana yang wujudnya kayak gini nih, karena iguana jenisnya sebenarnya banyak. Kalau untuk iguana yang wujudnya kayak gini itu ada 2 jenis, ada iguana column sama iguana El Salvador. Nah untuk yang di depan kita ini yaitu iguana El Salvador teman-teman. Untuk ciri khas iguana El Salvador itu ada kayak cula badak tapi kecil-kecil teman-teman. Di bagian hidungnya depan sini itu biasanya tadi dari cula satu besar, sama sampingnya itu ada 2 cula kecil teman-teman, kayak spike atas ini, kayak spek atas ini. Nah yang bagian kayak duri itu kan namanya, kalau di iguana itu namanya spike. Kalau untuk di bawah dagu sini itu namanya dulak ya dulak teman-teman. Untuk di sini ada 2 ekor jantan betina, kemungkinan jantan betina. Kalau untuk yang jantan sendiri kebetulan sekarang ini udah masuk musim birahi, iguana musim kawin. Jadi untuk mengetahui jantan betina itu lebih gampang. Untuk jantannya sendiri itu iguana biasanya warnanya lebih menyala. Yang dari biasanya kusam kayak gini, nanti biasanya warnanya jadi benar-benar merah. Kalau untuk iguana merah, kalau yang hijau ya hijau gitu. Kecuali blue sama albino, warnanya tetap stabil di situ. Tapi kalau blue masih bisa menyala lagi, warnanya jadi lebih biru. Oke teman-teman, ini perbedaan dari jantan dan betina. Untuk jantan sendiri ini di pipi teman-teman. Nah pipi ini terdapat benjolan besar kayak gini nih. Ini untuk jantan. Kalau betina tuh nggak benjol besar kayak gini nih, kayak yang di dalam itu benjolannya kecil. Terus ciri khas paling jelas tuh kalau iguana jantan tuh nih di bagian sini nih. Nah ini keluar kayak spike kecil-kecil teman-teman. Ini jantan, ini keluar spek kayak gini nih. Kalau betina nih ada kayak gini ya, tapi nggak sampai keluar teman-teman.
kebetulan iguana ini masih ukuran masuk juvenil teman-teman, jadi dia itu belum masuk usia dewasa, jadi ini ukurannya belum nyampe 1 meter. Nah untuk iguana sendiri bisa di breeding tuh di umur sekitar 3 sampai 4 tahun, itu minimal usia paling muda untuk di breeding tuh 3 sampai 4 tahun. Terus ukurannya juga harus udah besar teman-teman, di atas 1 meter. Nih iguana, ini red aslinya kayak gini teman-teman nih. Jadi kalau untuk iguana red itu kadang-kadang ada yang perutnya itu di sini masih agak hijau, itu ada. Ini udah merah semua nih, oranye. Cuman ini kemungkinan jarang dijemur, terus jadinya speknya dia turun. Nih speknya hasilnya berdiri, dia speknya naik. Terus tadi kebetulan udah saya lepasin apa setting dia. Nih dia settingnya gini tuh. Ini ganti kulit teman-teman, terkenalnya namanya setting gitu. Oke bentar, kita pegang dulu. Teman-teman, kita lanjut pembahasan tentang iguana lagi. Untuk proses perawatan, perawatan hariannya ya teman-teman, ibaratnya itu paling gampang sebenarnya sih kalau untuk perawatan iguana sendiri, karena makanannya dia itu cenderung ke sayuran. Jadi bisa kita mix, kangkung boleh, sawi hijau boleh, sawi putih boleh, terus tauge juga boleh, terus nih pisang juga boleh. Jadi kita bisa, tapi kalau untuk pisang sendiri jangan terlalu sering teman-teman, karena bisa mengakibatkan breaded stone itu namanya, intinya itu ada gumpalan, jadi kayak putih-putih gitu, jadi kayak bola besar gitu di perutnya dia. Jadi nanti dia iguana itu nggak bisa pup teman-teman. Itu penyakit ibaratnya bisa dibilang mematikan di iguana teman-teman. Kalau untuk penyakit lainnya paling kayak pilek gitu. Terus iguana juga kalau bisa tuh wajib dijemur setiap hari teman-teman, karena iguana itu bisa mencerna makanannya dari dia berjemur teman-teman kayak gitu. Jadi biasanya itu pagi kita jemur, terus nanti agak siang sekitar jam 9-an, pagi kita mandiin, kita rendam, terus nanti sekitar jam 9-an baru kita jemur gitu. Nah manfaat untuk berjemur sendiri untuk pencernaannya dia sama ke warna teman-teman. Jadi warnanya itu kalau iguana sering berjemur, warnanya jadi lebih menyala teman-teman kayak gitu. Nih coba dikasih makan pisang, tuh. Ini makan pisang teman-teman. Ini baru kita kasih makan pisang. Untuk makanan hariannya kita kasih kangkung sama toge teman-teman. Untuk iguana sendiri, ini terlalu besar ukurannya nih, jadi susah masuk. Coba kasih yang besar nih, yang besar tuh ya nih teman-teman. Nih tuh, enggak. Nah tuh iguana. Nah ini untuk proses perawatannya teman-teman, si iguana itu sendiri. Cara perawatannya paling gampang kayak gitu, yang penting kandang tetap bersih, karena penyakit biasanya nggak cuman pilek, nggak cuman kadang juga nyerang ke jamur sama kutu teman-teman. Kalau untuk iguana sendiri, untuk jamurnya itu jadi biasanya bagian kulitnya itu kayak agak basah gitu, ngebulet. Terus biasanya kalau dibiarin itu kulitnya ngelupas teman-teman, jadi kayak koreng gitu untuk iguana sendiri, untuk kalau dia terkena jamur teman-teman. Nah untuk musim kawin iguana sendiri teman-teman, musim kawin iguana sendiri itu cuma 1 kali dalam 1 tahun teman-teman. Jadi biasanya untuk iguana itu proses kawin atau mulai birahi itu dimulai dari bulan ini sebenarnya. Itu dari bulan Juli, Agustus, September itu dia melakukan musim kawin teman-teman, proses perkawinan. Terus dia hamil 2 bulan. Jadi biasanya dari Agustus, September, Oktober sampai November itu iguana mulai pada bertelur teman-teman. Jadi dia hanya hamil selama 2 bulan. Terus masa inkubasi telurnya sendiri kita dimasukkan inkubator. Ada caranya sendiri teman-teman. Ada yang bisa pakai tanah, medianya pakai tanah, pakai perlit, terus pakai media tanam juga banyak. Terus inkubatornya juga ada bervariasi teman-teman. Nah itu selama 3 bulan, sekitar 90 sampai 100 hari lah biasanya iguana itu menetas teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen pelihara iguana, terutama buat pemula ya, kita saranin pelihara dari ukuran baby teman-teman, atau baby up. Kalau baby itu sekitar 25 sampai 30 cm, kalau baby up tuh 30 sampai ukuran 40 cm teman-teman. Jadi masih kecil. Terus cara handle-nya juga enak, nggak terlalu berbahaya, karena senjata iguana sendiri itu ada 3 teman-teman.
Yang pertama dia biasanya tuh kalau galak dia itu nyabet teman-teman pakai ekornya, jadi dia tuh nyabet lumayan sakit. Terus yang kedua dia kalau kita pegang posisi dia galak, kita salah pegang pasti kecakar. Nah cakarnya tuh bener-bener tajam, terus keras juga. Terus terakhir kalau dia benar-benar sudah terpojok, benar-benar terancam, dia gigit teman-teman. Nah untuk gigitan iguana sendiri, walaupun dia itu pemakan sayur, dia gigitannya itu bahaya teman-teman, jadi kulit bisa robek. Karena udah beberapa kali kejadian untuk iguana jantan terutama ketika dia birahi, dia jadi karakternya berubah jadi galak teman-teman. Nah dia itu mogok makan kalau posisi birahi itu, terutama iguana jantan itu dia benar-benar mogok makan, hanya ibaratnya memikirkan betina teman-teman, hanya fokus untuk kawin. Jadi dia itu nggak mau makan dan berubah karakter jadi galak. Nah itu resiko paling besar. Jadi untuk teman-teman yang pengen pelihara iguana, kita saranin pelihara iguana itu dari baby atau baby up saja, karena lebih aman yang pasti teman-teman, kayak gitu. Nah teman-teman, untuk pembahasan iguana seperti itu dulu, hanya sedikit yang kita bisa bahas karena saya sendiri tuh nggak pernah yang namanya keep iguana. Nah ini baru juga karena teman nitip lagi di luar kota. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan ibaratnya tentang iguana ini bisa ditaruh di kolom komentar teman-teman, supaya saya juga bisa belajar lagi lebih dalam tentang iguana teman-teman. Videonya kayak gitu dulu, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke media sosial kalian biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.